Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga sehat selalu ya. Di sini Ibu akan memberikan penjelasan tentang sudut pada KD 3.12, yaitu menjelaskan dan menentukan ukuran sudut dengan satuan baku, yaitu busur derajat. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama penjelasan mengenai sudut. Semoga anak-anakku bisa menerima dengan baik. Sudut adalah dua garis yang bertemu dalam satu titik satuannya. Penjelasan mengenai pengertian dan bagian-bagian sudut. Misalnya ada dua buah garis, garis 1 dan 2 bertemu dalam satu titik. Itu akan membentuk satu sudut. Nah, untuk memberikan nama pada sebuah sudut, ini kita misalkan ya, ada garis PQ dan garis PR. Nah, menamakan sudutnya, untuk titik sudutnya harus berada di tengah. Jadi, cara pertama untuk memberikan nama sudut yaitu sudut QPR, sudut dilambangkan dengan seperti itu ya. Sudut QPR kita tulis. Kemudian boleh kita balik, walaupun dibalik tetap P-nya di tengah. RPQ. Dan yang terakhir adalah bisa kita sebut dengan sudut P. Jadi kalau ditanya misalkan apa nama sudutnya, bisa sudut QPR, RPQ, atau sudut P. Kalau sudut Q tidak boleh ya, karena tidak ada pertemuan dua garis, kecuali ada garis ke sana baru bisa membentuk sudut. Jadi tetap hanya satu, yaitu sudut P. Jadi tidak boleh sudut Q ataupun sudut R. Nah, P merupakan titik sudut, dan kemudian PQ dan PR adalah kaki sudut. Jelas ya anak-anak? Jenis-jenis sudut. Yang pertama yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat, seperti pada penjelasan dalam video di sampingnya. Yang kedua yaitu sudut lancip yang besarnya di bawah 90 derajat, lebih kecil dari sudut siku-siku. Dan yang ketiga yaitu sudut tumpul yang besarnya di atas 90 derajat atau lebih besar dari 90 derajat. Jenis sudut yang keempat adalah sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Mengukur sudut. Bagaimana cara mengukur sudut? Menggunakan busur derajat. Ini contohnya kita akan mengukur dua buah sudut, tapi nanti kita jelaskan satu saja ya, supaya menghemat waktu. Nah, pertama kita menyiapkan busur derajat yang terdiri dari angka-angka dari 0 sampai 180 derajat. Di sini ada angka hitam dan angka merah. Fungsinya jika dibolak-balik, maka busur tetap akan menunjukkan angka-angka yang sama, baik merah maupun hitam itu sama nilainya. Langsung saja kita letakkan busur pada sudut yang akan kita ukur. Nah, di situ bisa kalian kasih tanda seperti waktu itu pakai pulpen ya. Di sini tanda titik tengah dari busur yang nanti akan kita hubungkan dengan titik sudut yang akan kita ukur. Nah, di sini. Kemudian pada garis pertama atau kaki sudut pertama kita paskan di titik ini, titik dulu, dengan angka 0 pada busur derajat, seperti itu. Dengan angka 0 pada busur derajat.
derajat. Nah, setelah dirasa sudah tepat, maka kita lihat kaki sudut yang kedua berada di angka berapakah. Nah, ternyata ada di angka 60 derajat ya. Besar sudut-sudut pada bangun segitiga. Pada bangun segitiga ya, segitiga memiliki 3 buah sudut, yaitu 1, 2, 3. Besar sudut pada segitiga jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Jadi sudut ini tambah sudut ini tambah sudut ini maka akan menghasilkan sudut 180 derajat totalnya. Yang pertama pada segitiga sama kaki. Jadi otomatis kalau segitiga sama kaki ada satu pasang sudut yang sama besar. Ini sama ini, maka sudut yang sama adalah di kaki-kakinya ini di 70 derajat, maka otomatis yang di sini adalah 70. Sekarang kita tentukan sudut yang ini. Misalnya kita namain dulu ya. Ini segitiga A B C. Yang ditanya berapa sudut C. Cara mencarinya adalah cara yang pertama. Ini sudah pernah juga. Yang pertama 180 dikurangi ini dikurangi ini. Dikurangi 70 derajat dikurangi 70. Hasilnya 180 dikurangi 70 140 sama dengan 40. Ini juga 40. Cara yang kedua dengan menjumlahkan ini sama ini dulu ya. Jadi 180 derajat dikurangi 70 tambah 70 sama nanti akan hasilnya ya. 180 derajat dikurangi 70 tambah 70 140 sama dengan 40. Nanti anak-anak boleh pakai cara yang ini dulu. Dengan susun misalnya boleh. Biasanya kan kalian memakai susun pendek ya, atau susun panjang 180 dikurangi 70 seperti ini boleh. 0 kurangi 0 0, 8 kurangi 7 1. Ini 110 masih dikurangi 70 lagi. 0 kurangi 0 0. 1 kurangi 7 tidak bisa, maka pinjam angka ke depannya menjadi 11. 11 kurangi 7 hasilnya 4. Ketemu 40 ya. Untuk segitiga sama kaki sudah. Selanjutnya pada segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini sudutnya sama semua ya. Karena sama semua maka kita tinggal membagi menjadi 3. Berapakah sudut pada masing-masing sudut pada segitiga sama sisi? Itu 180 dibagi 3. Kita tahu bahwa 18 bagi 3 itu 6 tambah 0 berarti 60 derajat. Atau memakai cara bagi kurung. Pustakan dulu yang dibagi dimasukkan di dalam kurungan. 1 bagi 3 nggak bisa. Maka kita 18. 3 kali 3 kali berapa yang hasilnya 18? Pas ya, ada 6 ya. 6 kali 3 18. Ini 0
masing-masing. Hasilnya 60 derajat. Jadi kalau ditanya segitiga sama sisi masing-masing sudutnya berapa? Masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Oke, sekarang pada segitiga sembarang yang memiliki ketiga sudutnya itu beda. Cara yang pertama, ini ibu punya contoh 65 derajat dan 80 derajat. Cara yang pertama seperti tadi, segitiga sama kaki. 180 derajat dikurangi 65 dikurangi 80 sama dengan titik-titik. Cara yang kedua, 180 derajat dikurangi 65 ditambah 80 derajat. Kita bisa pakai pengurangan susun ya. 180 dikurangi 65. Ingat, satuan sama satuan, puluhan sama puluhan. Tidak boleh salah tempat. 0 dikurangi 5 tidak bisa. Seperti biasa kita coret. 0-nya pinjam 1 jadi 10. 8-nya sudah dipinjam 1 jadi 7. Sambil mengingatkan anak-anak ya. 10 dikurangi 5, 7 dikurangi 6, 1. Satunya tidak ada yang mengurangi, jadi hasilnya tetap 115. Dikurangi lagi 80. Oke. 5 kurangi 0, 5. 1 kurangi 8 nggak bisa, pinjam depannya menjadi 11. Satunya yang depan sudah hilang karena sudah diambil yang belakang, coret. 11 dikurangi 8 hasilnya 3. Jadi ini jawabannya 35 derajat. Cara satu. Cara yang kedua, kita hitung dulu yang ada di dalam kurung. Jumlah ini sama ini dulu. Yang dua sudut yang sudah diketahui. 65 ditambah 80. Ya, kita jumlahin dulu. 5 tambah 0, 5. 6 tambah 8, 14. 145. Ini hasilnya 145. Yang terakhir 180 dikurangi, ini di buku coret-coretan ya. Boleh di bawahnya, boleh kalau pakai cara. 180 dikurangi 145. 0 kurangi 5 nggak bisa, seperti biasa coret jadi 10. 8-nya udah dipinjam 1 jadi 7. 10 kurangi 5, 5. 7 kurangi 4, 3. 1 kurangi 1, 0. Nggak ada, jadi hasilnya 35 derajat. Sama bukan? Nah, nanti ibu coba dengan soal-soal yang lain, hanya beda, tapi nanti anak-anak mengerjakannya caranya seperti ini. Ya, kita akan mencari sudut pada bangun segi 4. Tadi sudah segitiga, sekarang segi 4. Bedanya kalau segitiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Sedangkan segi 4 jumlah keempat sudutnya adalah 360 derajat. Jadi ini kalau dijumlah hasilnya 360 derajat. Kita misalkan ada gambar trapesium siku-siku A, B, C, D. Ada 2 siku-siku. Sudah jelas bahwa siku-siku memiliki sudut 90 derajat. Jadi kita bisa tuliskan di sini. Sekarang berapakah sudut X? Yang ditanya sudut X ini berapa? Caranya seperti segitiga tadi, ada 2 cara. Cara yang pertama, 360 derajat dikurangi 90 dikurangi 90 derajat dikurangi 52 derajat. Yang kedua, seperti tadi 360 derajat dikurangi
Jumlahin dulu yang sudah diketahui. 90 derajat ditambah 90 derajat ditambah 52 derajat. Di buku coret-coretan 360 dikurangi 90. 0, 6 dikurangi 9 tidak bisa. 16 dikurangi 9 hasilnya 7. 3 sudah diambil 1 menjadi 2, hasilnya 270. Masih dikurangi 90 derajat. 0, 7 kurangi 9 nggak bisa, pinjam depannya menjadi 17, coret jadi 1, 17 kurangi 9 8, kemudian satunya nggak ada yang ngurangin, tetap turun jadi 180 derajat, masih dikurangi 52. Nol kurangi 2 sudah bisa ya, korek. 8-nya sudah diambil, jangan lupa kalau mau ngurangi yang sudah diambil dipinjam, coret pinjamnya 1 menjadi 7 nanti supaya tidak lupa. 10 kurangi 2 8, 7 kurangi 5 2, 1 tidak ada yang mengurangi 128. Ini 128 derajat. Berarti X hasilnya 128 derajat. Di sini anak-anak sambil kita belajar lagi. Nih, ini yang namanya sudut lancip karena besarnya kurang dari 90 derajat. Nih, kan kelihatan lebih kecil, dan ini adalah sudut tumpul yang besarnya lebih dari 90 derajat. Yaitu 128, itu sudah pasti adalah sudut tumpul. Selanjutnya cara yang kedua, ini jumlahin dulu. 90 tambah 90 180, 180 tambah 52 2, 5 tambah 8 tambah 5 13, simpan 1 menjadi 232. Nah ini 232, berarti 360 dikurangi 232. Kalau dikurangi 2 nggak bisa, menjadi 10, 6-nya tinggal 5, udah deh, pinjam 1. 10 kurangi 2 8, 5 kurangi 3 2, 3 kurangi 2 1, 128. Sama kan hasilnya? Jadi anak-anak bisa pilih sendiri mau pakai cara yang mana. Nanti yang nomor 2 coba nanti dikerjakan sendiri ya. Ada 49, 120, 7 dan 72. Caranya sama. Cara yang pertama 360 dikurangi 49 dikurangi 127 dikurangi 72. Ini yang tumpul ini. Berarti nanti pasti hasilnya juga lebih dari 90 derajat. Cara yang kedua 360 dikurangi ini tambah ini dulu, menjumlahkan. Jadi seperti ini. Caranya seperti ini. Nanti bisa anak-anak screenshot kalau mau mencoba sendiri di rumah ya. Baik anak-anak, kita sampai di sini saja pelajaran tentang sudut. Coba nanti dibaca sambil atau didengarkan sambil tiduran, sambil di rumah saja. Semoga kita semua selalu sehat. Wassalamualaikum